Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kami mohon maaf kepada jamaah sekalian mengganggu aktivitas ibadah sunnah jamaah sekalian. Izinkan kami dari DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah Jumat pada hari ini, Jumat 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, 5 Januari 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan hari ini yaitu Al-Ustadz Letkol CAJ Dr. Andes Haji Tajudin, yang alhamdulillah beliau telah berada di Masjid Nurul Iman dengan tema khutbah yaitu menjadi muslim beruntung di tahun baru. Yang bertindak sebagai muadzin yaitu dari organik Rumah Sakit Dustira untuk waktu adzan Jumat pada hari ini yaitu jatuh pada pukul 11:58 menit. Ada sekitar beberapa menit lagi menuju pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami laporkan kas DKM Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira saldo DKM sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 yaitu Rp900.400. Pendapatan kotak amal Jumat lalu yaitu sebesar Rp5.190.000. Jumlah kas sementara yaitu sebesar Rp6.090.400. Pengeluaran yang pertama yaitu operasional kegiatan masjid yaitu sebesar Rp2.600.000. Kemudian pembayaran biaya renovasi tempat wudhu yaitu sebesar Rp3 juta. Jumlah pengeluaran yaitu sebesar Rp5.600.000. Sisa saldo sampai dengan hari ini yaitu sebesar Rp490.400. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak di Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira, juga kepada para dermawan tetap Jumat Berkah yang telah istiqomah menyediakan makanan bagi jamaah Jumat. Semoga apa yang telah diinfakkan dalam bentuk apapun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya jamaah sekalian, demi ketertiban, kekhidmahan, dan kekhusyuan ibadah Jumat kita pada hari ini, dimohon untuk memenuhi saf yang masih kosong, baik itu di lantai 1 ataupun di lantai 2. Jamaah yang di belakang bisa merapat ke depan, memenuhi saf depannya yang masih kosong, supaya saudara kita yang datang belakangan bisa mengisi di saf berikutnya. Untuk sementara waktu bagi jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi, mohon untuk dinonaktifkan atau dirubah ke mode silent atau digetarkan. Simpan barang berharga jamaah sekalian di tempat yang aman. Kami menyarankan untuk menyimpan sandal dan sepatu jamaah sekalian pada posisi yang terpantau oleh CCTV, yaitu area teras depan, pintu keluar masuk utama, baik di samping kanan dan kiri masjid. Atau bisa juga disimpan di loker penyimpanan sebelah kanan masjid di bawah tangga menuju lantai 2. Kemudian bagi jamaah sekalian yang membawa kendaraan dipastikan telah diparkir dalam kondisi yang aman demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari saling amankan dan saling jaga demi ketertiban bersama. Kemudian diupayakan untuk tidak mengobrol pada saat ibadah Jumat berlangsung, dan bagi anak-anak dimohon untuk tenang dan khidmah mengikuti kegiatan ibadah Jumat serta memenuhi seluruh rukun fardunya demi kesempurnaan ibadah Jumat kita pada hari ini. Selanjutnya kami informasikan berdasarkan ST Pangdam 3 Siliwangi nomor ST 2303 tahun 2023 tentang perintah untuk melaksanakan doa bersama dalam rangka mendukung keselamatan prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas. Untuk itu kami menghimbau insyaallah ini akan rutin dilaksanakan setiap ba'da Jumat. Kepada jamaah sekalian dimohon untuk tidak beranjak setelah salat Jumat. Kita sama-sama melaksanakan doa bersama yang akan dipimpin oleh khatib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin itu saja merupakan maklumat yang dapat kami sampaikan. Semoga salat Jumat kita pada hari ini merupakan salat Jumat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi amarna bi ada'is syara'i. Asyhadu an la ilaha illallahus samiul badi' wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus sami'. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian, juga termasuk di dalamnya panjang umur, kesempatan, waktu, sehingga dengan karunia itulah kita dapat berkumpul di masjid ini
dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Dan tak lupa marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa ini menjadi sesuatu hal yang penting karena berbagai informasi yang sudah kita terima berdasarkan Al-Quran bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan takwa juga menjadikan diri kita mulia di sisi Allah. Kemudian dengan bertakwa juga kita akan diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Banyak sekali yang berkaitan dengan takwa. Jadi tidak saja takwa ini sebagai prasyarat kita untuk menjadi ASN, menjadi tentara, menjadi kepala desa, menjadi caleg, dan sebagainya. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah bahwa dengan ketakwaan ini adalah mudah-mudahan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumat dilakukan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di tahun 2024. Dan tahun 2023 sudah meninggalkan kita. Itulah kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang teramat jauh itu waktu ketika dia lewat, maka dia tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, karena waktu ini tidak akan pernah kembali, maka sesuai dengan tema Jumat hari ini adalah yang sudah saya berikan kepada panitia, kepada DKM adalah menjadi muslim beruntung di tahun baru, di tahun 2024. Mengapa tema ini saya angkat? Karena dengan perputarannya waktu, berjalannya waktu, usia kita secara angka itu bertambah. Yang tadinya tahun 2023 itu usia kita misalkan 54, maka pada tahun 2005 kita memasuki angka 55. Jangan bersenang hati dengan bertambahnya usia itu, dengan angka yang bertambah itu. Seharusnya adalah kita semakin merenung. Mengapa? Itu pertanda adalah bahwa kita semakin dekat ke garis finish. Kita tidak tahu kapan garis finish kita menghirup udara dunia ini. Nah, oleh karena itu semakin bertambah usia, sesungguhnya adalah semakin berkurang jatah hidup kita di muka bumi ini. Oleh karena itu maka ketika kita tidak menyadari perputaran waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Asr tadi, demi waktu, wal asri, demi waktu. Nah, ini waktu. Allah sendiri yang menciptakan waktu itu, dia bersumpah dengan waktu. Karena ketika kita lengah menggunakan waktu, maka menjadi rugi kita. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang pertama adalah agar kita tidak merugi, maka Allah memberikan petunjuk berdasarkan surat Al-Asr ini adalah kita harus beriman. Beriman itu adalah percaya dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan dipraktekkan dengan anggota badan. Ketika kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Rasul, Allah sebagai Tuhan kita, Rasul sebagai utusannya, Tuhan memberikan ajaran melalui Nabi Muhammad, kemudian diwujudkan dengan berbentuk Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak hanya sekedar ucapkan, tidak hanya sekedar diyakini, tetapi harus dipraktekkan. Dengan apa? Ketika ada suara azan, oh ini sudah waktu sholat, bersegera kita untuk melaksanakan sholat. Nah itu adalah iman. Jadi iman itu hanya tasdik, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan praktek, dengan amal perbuatan.
Nah, orang yang seperti ini insya Allah kata berdasarkan ayat ini tidak akan merugi hidupnya. Kemudian yang kedua adalah wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh adalah bukan ukurannya keinginan atau keretak hati, tapi amal soleh itu adalah barometernya sesuai dengan aturan. Sebagai umat beragama tentu saja aturannya Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai warga bangsa, kita berada di Indonesia, maka aturannya harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh para pendiri bangsa kita. Apa itu? Pancasila, Undang-Undang 45. Kemudian mengerucut lagi kita sebagai ASN atau sebagai tentara, maka di situ diatur. Itulah aturan. Ketika kita melakukan itu, itulah amal soleh. Maka ketika kita keluar dari aturan-aturan itu, maka itu kemudian akan menjadikan kita celaka. Yang ketiga adalah berdasarkan firman Allah surat Al-Asr itu adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling berwasiat di dalam kebenaran, dalam berbuat kebaikan atau kebenaran, dan saling berwasiat atau saling mengingatkan di dalam kesabaran. Nah, ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu sudah ya. Manusia yang tidak merugi adalah berdasarkan surat Asr ada 3. Pertama beriman, kedua senantiasa beramal soleh, ketiga saling berwasiat takwa dan kesabaran. Kemudian ini semua adalah bisa kita ada dalam koridor itu, maka ketika kita mampu selalu bermuhasabah, selalu melakukan introspeksi, selalu melakukan apa itu, yaitu dalam bahasa agama muhasabah, dalam bahasa kitanya berintrospeksi, atau selalu bertanya tentang kita, terutama tentang amal-amal yang sudah kita lakukan. Apakah di tahun 23 seperti apa amal kita, maka di tahun 2004 harus seperti apa? Itu harus selalu dibuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu agar kita tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini, maka kaitan muhasabah ini Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita, dan ini sudah sangat terkenal. Anak kecil juga sudah bisa ini tuntunan ini yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itu sudah didendangkan, disairkan oleh seorang pedangdut, yakni Roma Irama. Sebuah hadis menyatakan, iktanim homsan qabla homsin. Jagalah 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Sababaka qabla harumika. Mudamu sebelum datang tuamu. Nah, ini penting. Keliru kita ketika ada pendapat yang mengatakan beginian. Nanti ajalah saya mau ibadah itu, mau insaf itu setelah tua. Iya, kalau usia kita sampai kepada tua, kalau tidak, maka penyesalan yang akan terjadi. Atau nantilah bagi orang kaya nih, nanti sajalah saya naik haji itu nanti kalau sudah pensiun, sudah tua. Nyatanya seorang yang tua naik haji menyesal dia di sana. Menangis, kenapa mak? Menangis mak, menyesal. Nak Tajudin, kenapa saya tidak dulu naik haji? Sekarang ini mak tidak bisa tawaf, mak tidak bisa sa'i. Udah jangan menangis mak, lebih baik perbanyak istighfar. Mari saya bantu, dorong sa'i, dorong tawaf dan sebagainya. Menyesal. Kenapa tidak dulu waktu mak masih sehat, masih kuat, lari dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bagi anak-anak muda yang sudah punya uang, tidak ada salahnya segera berangkat naik haji. Jangan menunggu tua. Menyesal ternyata orang-orang tua itu yang berangkat haji setelah tua. Ya, kecuali memang kita tidak mampu. Kecuali tidak mampu, mungkin itu lain persoalan. Tapi bagi yang sudah mampu sejak muda, jangan ada pikiran nanti kalau saya sudah haji tidak bisa begini begitu, saya tidak bisa ke naik klub, saya tidak bisa dan sebagainya. Itu adalah nyanyian setan, rayuan setan. Jangan diikuti. Tapi ikutilah petunjuk ini. Sababaka qabla haromik. Mudamu sebelum datang tuamu, sebelum rentakmu. Kemudian wasihataka qabla sakomik. Sehatmu sebelum sakitmu, mumpung kita masih sehat.
kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tahun, kebaikan-kebaikan, amal soleh. Saya pernah mendengar sebuah ceramah dari seorang ustadz. Sebutkan saja ustadznya, karena ini positif. Atian Ali Muhammad Dai MA. Maka kita, kata beliau, kita harus punya target di dalam menyongsong kematian adalah paling tidak ketika kita mati ada 40 orang yang mendoakan kita, yang menyolakatkan kita, yang mengantar kita ke liang kubur. Boleh ini tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita siap menyiapkan orang 40 hari, 40 orang dengan ikhlas dan ridho mengantarkan kita ke liang kubur? Nah ini harus selalu menjadi pertanyaan kita. Ini beliau menyatakan itulah target kita. Minimal 40 orang bisa mengantarkan kita ke liang kubur. Mengiringi langkah kita ke kubur. Dengan la ilaha illallah dan sebagainya. Dengan doa-doa. Betapa menyedihkannya ketika secara pribadi saya melihat ada seseorang meninggal. Ketika saya sudah memandikan, sulit mencari orang yang mau menyolatkan di masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kesulitan di RW itu tidak ada yang mau menyolatkan di masjid. Terpaksalah kita mengerahkan pasukan dari batalion untuk sholat, untuk menyolatkan jenazah itu. Nah, apakah kita akan seperti itu? Ini harus menjadi pertanyaan. Wasihataka qabla wasakomik. Sehatmu sebelum sakitmu. Kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Paling tidak kata Atian Ali Muhammad MA bisa mampu menarik 40 orang untuk mengantarkan kita ke liang lahat. Waginaka qabla fakrik. Kayakmu sebelum miskinmu, sebelum fakirmu. Kalau kita tidak punya harta kekayaan, paling tidak kita punya, bagi yang ilmuwan, punya pemikiran, punya ilmu. Tidak punya ilmu, punya tenaga. Tenaga tidak punya, ya doa. Itu adalah kebaikan. Kemudian, wa faragaka qabla suglik. Senggangmu sebelum sibukmu. Kita masih bisa nih. Kita tidak tahu di tahun 2024 nanti. Apakah kita masih bisa sholat Jumat seperti ini atau tidak? Mungkin karena kesibukan kita. Nah sekarang masih bisa kita manfaatkan betul untuk kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Nah ini sebelum kita mati mari kita lakukan, karena mungkin kita juga pernah mendengar sebuah ceramah dari ustaz yang mengatakan bahwa ketika kita dipanggil untuk sholat, kita masih bisa mengelak. Aduh, tanggung nih sedang rapat. Masih bisa berkata begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat zuhur. Kita sedang rapat. Aduh, tanggung nih sedang rapat. Itu panggilan sholat. Kemudian panggilan haji, ada riwayat yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, itu disampaikannya oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim itu di gunung, di Jabal Gubes yang sekarang menjadi istana raja itu. Itu juga kita masih bisa mengelak. Aduh, uangnya belum terkumpul. Tapi panggilan yang ketiga tidak ada reserve apapun. Sedang apapun ketika Allah memanggil, mati dia. Sedang bermusik, sedang berjoget, sedang rapat, sedang lari, sedang apapun ketika Allah memanggil kita, datang kau kepadaku, maka mati kita. Nah ini yang harus selalu kita ingat. Oleh karena itu, maka hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Karena kalau ini sudah sampai, tidak ada kesempatan lagi, sudah berakhir sudah. Kecuali nanti ada ulama mengatakan, hadis Nabi juga menyatakan, kecuali yang 3 hal. Itu adalah anak yang soleh, ya, amal sedekah jariyah, dan anak yang mendoakan. Itulah saya kira Bapak Ibu sekalian, Bapak Silat Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitan dengan tema Jumat hari ini.
menjadi muslim yang beruntung di tahun 2024, maka kita selalu ingat akan ayat Al-Quran surat Al-Asr, kemudian juga kita selalu ingat dengan hadis Nabi ini. Mudah-mudahan dengan ingat itu, maka kita akan selalu mengerahkan langkah kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu taqullaha fima amara wa tantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsih. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wal ihwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikri akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, ada perintah dari pimpinan bahwa setiap hari Jumat kita diminta dengan penuh keikhlasan untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara bangsa kita dalam kondisi aman, tentram, sejahtera dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan selama tahun 2024 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati Tuhan minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassalihin wassalihin wal ulama'il amil muhlisin jabat wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir al-Jalini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga untuk keluarga kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup di dunia ini, juga para prajurit yang gugur di medan juang, juga yang dihambis, keluarganya semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ridallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal minal hisab. Ya Allah Tuhan kami yang Maha mendengar, limpahkanlah keselamatan, kesehatan, kelancaran bagi seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas, khususnya untuk jajaran Kodam 3 Siliwangi. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa meningkatkan profesionalisme kerja, soliditas dan loyalitas terhadap satuan, serta jagalah netralitas TNI dan PNS sehingga menjadi pribadi yang amanah, jujur, profesional, dan istiqomah dalam kebaikan, terhindar dari keburukan dan bersih dari pelanggaran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakanlah kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun tidak, diberi kesembuhan sedia kala, dan keluarga yang mengikhtiarkannya diberi kesabaran, kelancaran dalam segala urusannya. Ya Allah, Ya Karim, anugerahkanlah negeri kami tercinta Indonesia dengan keberkahan, dijauhkan dari segala balai, musibah, dan bencana, dijadikan para pemimpinnya yang amanah, menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami dan para pendahulu kami, dan tuntunlah kami untuk senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Terimalah doa dan pinta kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.